Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Kita akan sedikit mereview Wall Street yang pertama. Jadi pudarnya efek inflasi rendah Amerika dan minimnya sentimen baru membuat Wall Street awal pekan kompak melemah dengan Nasdaq terdepresiasi 1%. Adapun isyarat Brainard bahwa The Fed mungkin akan memperlambat laju kenaikan Fed Fund Rate menahan tekanan Wall Street. Pergerakan pasar awal pekan juga menjelang rilis data inflasi tingkat produsen pada Selasa waktu setempat. Berdasarkan survei Bloomberg, Produsen Price Index Final Demand untuk Amerika bulan Oktober diproyeksikan berada di level 8,3% secara tahunan, atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, September di 8,5% year on year. Di sisi lain, apresiasi saham energi mengabaikan penurunan 3% harga minyak pasca OPEC memangkas proyeksi pertumbuhan minyak global seiring meningkatnya tantangan ekonomi termasuk inflasi dan suku bunga tinggi. Oke, kita masuk ke ISG. Jadi wait and see jelang data neraca dagang, ISG bertahan di atas level psikologis 7.000 awal pekan. Sektor teknologi melemah 2% atau pimpin pelemahan sektoral. Berdasarkan survei Bloomberg, neraca dagang Indonesia bulan Oktober diproyeksikan mencatatkan surplus senilai 4,5 miliar US dollar atau sedikit lebih rendah dibandingkan bulan bulan sebelumnya, surplus 4,9 miliar US dollar. Seiring ekspor diproyeksikan tumbuh lebih rendah atau tumbuh 13,5 secara tahunan dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh lebih dari 20%. Namun dengan impor yang tumbuh lebih tinggi, jadi proyeksi impornya tumbuh 24%, di mana bulan sebelumnya tumbuh 22% secara tahunan dalam periode yang sama. Di tengah sejumlah sentimen, kami memproyeksikan ISG hari ini cenderung bergerak sideways. Kemarin ISG ditutup di level 7.028, masih di atas level psikologis 7.000, melemah 61 poin dengan most active stock, 5 diantaranya Telkom, BBRI, BBCA, BMRI, dan ASII. Foreign Transaction mencatatkan net sell senilai 1 triliun dengan top sell 5 saham diantaranya Telkom, BBRI, ASII, Antam, dan BBNI. Company news yang pertama itu dari Wijaya Karya mencatatkan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 27,9 miliar berbanding terbalik dengan kuartal ketiga tahun lalu yang mencatatkan laba bersih senilai 107,36 miliar. Yang kedua dari Bank Neo Commerce BBYB yang akan melakukan right issue senilai 1,7 triliun melepas 2,6 miliar lembar saham. Ketiga itu ada dari Tower ya, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara. Tower mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman dari Bank BCA. Oke, nextnya makroekonomi. Pemerintah targetkan pengurangan emisi karbon hingga 32%. Jadi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) menyampaikan target pengurangan emisi karbon menjadi 32% pada 2030 mendatang. Kita ke global, kemungkinan The Fed akan memperlambat laju suku bunga. Tadi kita udah bahas sebelumnya. Oke, nextnya itu dari data ekonomi ya. Kemarin Senin tidak ada rilis data ekonomi. Sementara untuk hari ini tadi kita udah bahas sekilas trade balance ya. Proyeksinya 4,5 miliar, lebih rendah dari bulan sebelumnya. Terus ekspor impor juga. Sementara untuk nanti malam itu ada level inflasi level produsen. Oke, untuk corporate calendar hari ini hari Selasa tanggal 15 November itu ada RUPS, kode sahamnya BSWD dengan sementara kum dividen untuk LTLS dan BPII. Oke, technical hari ini ISG kita proyeksikan sideways dengan support 7020, 6960, 69 dan berikutnya 6800, resistennya 7045 sampai 7075, berikutnya 7105 sampai 7140 atau 7250, berikutnya 7355 sampai 7377. Saham pilihan kita yang pertama adalah Gudang Garam GGRM dengan spekulatif buy, targetnya 22350, berikutnya 23200 sampai 23300 atau 23550 dan berikutnya di 24000. Stop lossnya di 21300. Saham pilihan kita yang kedua adalah Adi Sarana Armada ASSA, itu spekulatif buy dengan targetnya
kami ulangin, targetnya di 950 sampai 960, berikutnya di 1000, nextnya di 1050, sementara stop lossnya di 830. Tower bersama infrastruktur, tebik, kita spekulatif buy ya rekomendasinya. Targetnya 2430, 2520 sampai 2530, 2600 sampai 2620, stop lossnya di 2290. Yang keempat PTPP, rekomendasi buy dengan targetnya 995 sampai 1000, stop lossnya di 890. Dan yang terakhir Unilever Indonesia, rekomendasi buy dengan targetnya 4700, berikutnya 4790 sampai 4800, nextnya 4870, terus yang terakhir 4980 sampai 5000. Sementara untuk stop lossnya di 4520. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.